Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, saya akan bacakan satu persatu bintangnya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri atau aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses inilah yang akan membuat kita berusaha untuk menjadi semakin baik setiap harinya dan menyempurnakan diri terus-menerus setiap waktunya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, siap. Kita akan geser untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di hari ini untuk membuat kita lebih hati-hati, lebih semangat, lebih merencanakan segala sesuatu yang dapat mengubah semuanya menjadi semakin baik. Yang pertama kita mulai adalah Aquarius. 7 koin. Ini elemen tanah, terkait dengan materi. Ada yang sedang diupayakan, ada yang sedang ditunggu, ada yang sedang diharapkan. Tapi lakukan saja yang terbaik. Harus menjemput peluang. Tidak boleh dilihatin, nggak boleh ditungguin doang. Tapi kita mencoba menggali apa saja yang kira-kira bisa dilakukan dan membawa kebaikan untuk setiap proses yang dikerjakan. Jangan mudah puas, jangan mudah percaya, tapi kita yang bergerak mandiri, melakukan segala sesuatu, menggunakan segala daya upaya yang kita miliki untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Buat yang berpasangan, coba diubah polanya, jangan cuma lebih banyak diam atau menunggu reaksi atau respon pasangan supaya dia perhatian, dia sayang, tapi justru sebaliknya, kita yang lebih banyak memberikan perhatian, memberikan dukungan, memberikan sapaan-sapaan yang menyenangkan, yang lembut, kemudian hal-hal yang membuat pasangan bersemangat untuk melewati setiap harinya bersama kita ya, dan hindarkan hal-hal yang bisa memicu ketegangan atau hawa panas. Jadi yang dilihat itu adalah ketenangan, kesejukan, kedamaian. Karena elemen tanah dia tenang, kecuali ada sesuatu yang tidak beres dia akan ambles atau erosi gitu ya. Oke, yang penting adalah terus meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan cinta dan kasih sayang Anda dengan pasangan. Dan buat yang lajang, kalau memang saat ini Anda sedang mencoba menyeleksi, sedang membanding-bandingkan, sedang mempertimbangkan kemungkinan dekat dengan seseorang, coba pikirkan lagi ya. Lihat sampai Anda yakin bahwa seseorang tersebut memang yang terbaik, orang yang bisa Anda dekati, berjalan aja dulu. Yang penting gak usah terburu-buru buat dijadikan apa gitu, someone special. Nanti dulu, Anda harus yakin dulu. Dengan banyak mengenal dia akan lebih banyak informasi dan Anda akan lebih mantap untuk memutuskan apa yang akan dilakukan di hari kemudian ya. Yang berikutnya adalah Pisces. Raja koin, elemen tanah, terkait dengan materi, kekuatan, keyakinan, keberanian dalam sikap, keberanian dalam decision, pengambilan keputusan, dan juga berani untuk merencanakan sesuatu yang terkait dengan perubahan yang positif. Harus berani dilakukan, karena kalau cuma diam gak akan terjadi apapun. Kalau cuma menunggu juga lama hasilnya. Jadi kita lebih banyak inisiatif, melakukan inovasi-inovasi, dan juga berani menyampaikan sesuatu yang perubahannya akan bisa dirasakan bukan hanya untuk Pisces, tapi untuk semua pihak yang ada di sekeliling Anda yang terkait dengan pekerjaan Anda, dan juga mencoba untuk lebih meningkatkan kualitas diri atau kualitas kerja atau kualitas hubungan dengan beberapa pihak yang terkait dengan urusan Anda, pekerjaan Anda, aktivitas Anda. Karena kalau Anda tergambar seperti ini, berarti banyak pihak yang ingin bekerja sama dengan Anda,
banyak yang merasa nyaman karena Anda bisa dipercaya dan mampu menggerakkan apa yang sudah ditetapkan atau yang sudah disepakati bersama. Dan buat yang berpasangan, ini adalah bentuk dan sikap tanggung jawab Anda untuk menunjukkan bahwa Anda serius, Anda betul-betul ingin agar setiap harinya hubungan makin berkualitas dan membuktikan eksistensi diri Anda dalam hubungan ini lebih banyak menunjukkan inisiatifnya, menunjukkan ekspresinya yang membawa kegembiraan dan juga menyemangati suasana hubungan Anda dengan pasangan, ya. Dan kalau ini terkait dengan hasil, terkait dengan kemakmuran, semoga ide-ide cemerlang Anda di dalam menjalani hubungan akan meningkatkan kualitas dari hubungan itu sendiri yang terhindar dari masalah-masalah, bahkan yang terkait dengan finansial dapat teratasi, ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini sedang banyak yang mengajak Anda untuk bertemu, bergabung, berkenalan, berkomunitas gitu, ya. Coba ditanggapi dengan positif, siapa tahu di situ Anda malah lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang potensial sekali bisa makin akrab dengan Anda, ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. Raja Piala, King of Cups, ya. Piala didominasi oleh bagaimana fluktuasi perasaan Anda. Semoga hari ini perasaan Anda mulai tenang tapi tetap bersikap hati-hati supaya tidak ada yang salah dalam keputusan, tidak ada yang kacau dalam pengerjaan. Semua sesuai dengan arahan, semua sesuai dengan petunjuk, semua sesuai dengan apa yang Anda inginkan terjadi di hari ini sesuai dengan target-targetnya. Jadi membuat Anda puas, senang dan bahagia sekali hari ini gitu, ya. Dan buat yang berpasangan, hindarkan perdebatan, kecemburuan, keinginan yang berlebih, keinginan yang tidak dimengerti oleh pasangan, bakal bikin pusing, ya. Nanti perasaannya yang gampang galau, gampang oleng, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak didengarkan, ya. Dan mudah-mudahan sikap Anda yang makin dewasa, belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, belajar dari komunikasi, diskusi dengan pasangan, Anda mulai memahami, oh ternyata harusnya seperti ini, oh dia tuh seperti ini tujuannya, oh maksudnya begini gitu, ya. Semakin banyak bicara, semakin banyak melihat, mengamati, menyikapi, maka Anda tahu bahwa langkah-langkah yang akan dilakukan supaya hubungan tetap tenang, stabil, tidak ceroboh, tidak terjadi kesalahpahaman adalah menjaga, ya, menjaga keseimbangan komunikasi dan menjaga bagaimana perasaan dia dengan Anda supaya tetap stabil dan harmonis, ya. Dan buat yang lajang, ini adalah gambaran di mana lajangnya Aries sedang berusaha untuk hati-hati sekali, nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, nggak mau tergesa-gesa dalam menetapkan satu hati. Proses pendekatan nggak apa-apa lama, yang penting yakin gitu, ya. Iya, jadi kalau sudah yakin nggak akan ada hal yang membuat ragu, galau atau bimbang tentang seseorang yang nggak tahu bagaimana nanti ke depannya. Semoga ini malah membuat lajangnya Aries mantap untuk memastikan siapa kira-kira yang pas atau tepat untuk menjadi someone spesialnya. Yang berikutnya adalah Taurus. As piala didominasi perasaan puas, tenang, damai, bahagia, tentram, sentosa. Wah, ini pasti terkait dengan ketika baru memulai aktivitas Anda sudah merencanakan dengan baik, sudah tahu step-stepnya yang harus dikerjakan ini, yang harus ditemui ini, yang harus diselesaikan ini, dan hal-hal apa yang bisa membuat Anda lebih bergairah dan bersemangat dalam melewati satu hari ini dengan aktivitas yang positif, dengan hasil yang menyenangkan dan banyak peningkatan dari apa saja yang sudah dikerjakan. Dan buat yang berpasangan, fokus terhadap apa yang akan di maintain, apa yang akan dikembangkan, apa yang akan dikerjakan bersama. Yang terpenting buat Anda adalah membawa kebahagiaan bagi pasangan dan juga kehidupan Anda berdua, dengan harapan ke depan justru makin bahagia, makin sejahtera, makin cemerlang dan cetar membahana. Yang penting damai, penuh cinta dan harmonis, ya. Dan buat yang lajang, kalau Anda mulai merasa cocok dengan seseorang, nggak apa-apa kalau misalnya Anda
fokus atau maintain terus hubungan dengan dia, komunikasinya dijaga, kebersamaannya tetap terawat ya, maksudnya diperhatikan gitu ya, dan komunikasi yang terus menerus berjalan dengan baik, ini adalah indikasi untuk bisa makin serius ya kedekatannya, dan bisa mengarah kepada unsur-unsur percintaan, tergantung bagaimana Anda memaintainnya. Tapi buat yang belum dekat sama sekali, nggak usah berkecil hati. Anda sebagai sosok pribadi yang menyenangkan, yang baik, pasti akan ada waktunya tiba-tiba bertemu dengan someone special, seseorang yang dalam pikiran Anda nggak terbersit sama sekali, tiba-tiba dia muncul, menyita perhatian Anda, menguras hati Anda, dan membuat Anda tidak bisa menolak akan kehadiran dia. Itu namanya yang betul-betul jatuh cinta. Mudah-mudahan sosok tersebut akan segera hadir ya. Jadi jangan pernah mengecilkan diri Anda. Nggak ada yang senang sama saya, siapa, ngapain, jangan ya. Tetap berpositif thinking bahwa Anda baik kok, Anda cukup menarik, dan Anda tinggal menunggu waktu ketika Tuhan membukakan pintu jodoh Anda, maka bertemu dengan yang terbaik ya. Yang berikutnya adalah Gemini, Kesatria Piala, elemen air, terkait dengan perasaan. Nah, ini yang harus dijaga, jangan sampai apa yang sudah Anda rencanakan berbelok gitu ya. Apa yang sudah ditetapkan Anda out of focus, jangan sampai. Anda harus tetap fokus, tetap mengerjakan apa yang sudah direncanakan, dan sesuai rule-nya, sesuai aturannya, sehingga Kesatria Piala ini betul-betul akan bisa mendapatkan apa yang sudah dia rencanakan, yang sudah dialokasikan, yang sudah digambarkan. Jadi patternnya tuh udah ada, sehingga kalau berbelok sedikit bisa berantakan. Nah, kalau bisa on the track dari setiap apa yang Anda kerjakan dan Anda lakukan, karena ini akan membawa kebaikan bagi Anda untuk sekarang ataupun nanti, karena nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang positif itulah yang akan terus mengikuti dalam kehidupan kita. Dan buat yang berpasangan, selalulah berusaha untuk membahagiakan dia, untuk mencintai dia, untuk memprioritaskan dia, karena kebahagiaan yang dirasakan pasangan akan memberikan suasana yang berbeda, spirit yang berbeda, dan kayak ada dorongan dari dalam diri yang berbeda, karena betul-betul Anda punya kekuatan karena memiliki cinta, karena memiliki rasa yang sama dengan orang yang Anda sayangi, dengan orang yang utuh Anda jaga hatinya. Jadi terpenting sekali buat yang ingin agar hubungannya damai, tentram, tidak bermasalah, hindarkan hal-hal yang terkait di luar dari hubungan Anda. Jauhkan pihak ketiga, jauhkan gangguan, jauhkan godaan. Jika Anda betul-betul ingin hubungannya seperti ini, kesatria yang memegang piala, kesatria yang amanah, yang memegang apa yang sudah dijadikan ikrar atau komitmennya ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang mencoba sosok-sosok yang memungkinkan tepat atau pas di hati, mungkin tidak semudah membalik tangan, butuh kesabaran, butuh usaha, butuh upaya pendekatan yang persuasif dan pengenalan secara rinci, siapa dia, bagaimana keluarganya, seperti apa masa lalunya, apa kegiatannya, bagaimana aktivitasnya, seperti apa perilakunya keseharian. Itu penting supaya ketika Anda berada dalam satu biduk rumah tangga, tidak akan kaget ketika melihat hal-hal yang tidak pernah Anda lihat gitu, karena udah pernah tahu, dengar, sudah pernah ada yang jelaskan gitu. Jadi segala sesuatu harus Anda ketahui dahulu, jangan sampai kaget belakangan gitu ya. Dan ini penting buat lajang, kalau belum bertemu juga sabar, karena dalam proses waktu tidak mungkin setiap orang ingin mendapatkan pasangan langsung datang. Enggak, semua harus dengan proses melalui usaha, perjuangan, perjodohan dan sebagainya ya. Tapi tetap ikhtiar dan doa yang dikencangkan. Yang berikutnya adalah Cancer, Raja Pedang, elemen angin, didominasi oleh
keinginan, kekuatan pikiran, dan upaya keras untuk bisa menuntaskan apa yang sudah direncanakan di hari ini, yang ingin dikerjakan di hari ini. Dan ada beberapa hal yang membuat Anda yakin bahwa kalau dituntaskan hari ini jauh lebih memudahkan langkah Anda untuk esok. Karena kalau pakai ditunda-tunda, pekerjaan itu nggak enak. Tapi ini gambaran raja yang memegang teguh komitmennya, serius gitu ya. Jadi kalau sudah punya rencana, hari ini harus dilaksanakan, hari ini harus diputuskan, hari ini harus dibagikan, hari ini harus dikembangkan, harus ya, gak pakai nanti. Dan itulah gambaran di mana orang yang punya jiwa leadership, dia sudah tahu bagaimana pengembangannya, bagaimana pembagian tugasnya, bagaimana alokasinya. Tapi beda dengan orang yang aung-aung gitu ya, nggak ngerti bagaimana cara mendelegasikan segala tugas yang ada berantakan. Jangan seperti itu. Belajar dari orang-orang yang sudah lebih sukses ya, sudah lebih dahulu dia sukses, berhasil, berkembang, dan mampu memanage hidupnya, mampu memanage karirnya. Itu yang kita duplikasi supaya kita ikut sukses seperti dia, bahkan mungkin melampaui, mungkin asalkan kita all out dalam pengembangan diri ya. Dan buat yang berpasangan, keteguhan hati, kekuatan cinta, dan serius untuk membangun satu hubungan yang kokoh itu dimulai dari hati yang nggak goyang kiri, nggak goyang kanan, dan serius untuk membuat hubungan berada dalam koridornya, berada dalam ikatan janjinya, dan berada dalam pikiran cintanya. Nggak boleh melenceng gitu ya. Dan hari ini tunjukkan kepada dia bahwa Anda ingin agar apa yang Anda lakukan, orang yang Anda cintai pun merasakan perkembangannya, merasakan hasilnya, merasakan keistimewaannya. Itu adalah trik atau cara seorang raja pedang, gambaran seorang raja pedang yang ingin selalu berusaha membahagiakan orang yang dicintainya. Dan itu Anda, Cancer ya. Dan untuk yang lajang, kalau memang Anda merasa bahwa Anda high quality sebagai seorang lajang, gak akan pernah takut kapanpun datangnya jodoh, pasti dia akan menghampiri karena Anda punya nilai, Anda punya sesuatu yang bisa dilihat sebagai plus ya, nilai plus. Anda mampu berdialog dengan baik, Anda tampil dengan menawan gitu, Anda selalu berusaha untuk mengupgrade diri, Anda selalu mau mendengar gitu ya. Karena terkadang pasangan yang bisa awet, yang satunya suka bicara, yang satunya suka mendengar. Kalau yang satunya suka bicara, yang satu suka bicara, siapa yang mendengar gitu ya? Atau dua-duanya yang sukanya mendengar, jadi diam dong. Kadang katanya kecocokan itu seperti mur dan baut, jadi ngunci gitu ya. Dan semoga saja Anda bisa bersabar untuk untuk menemukan someone spesialnya. Dan kalau yang lajang saat ini merasa belum ada Mbak Endang, ya nggak apa-apa. Anda harus yakin bahwa Anda punya sesuatu yang akan dilihat sebagai sosok yang layak buat diperjuangkan, yang layak untuk didapatkan sebagai kekasih atau jadi pendamping hidup ya. Berikutnya adalah Leo. 9 piala, rasa percaya diri yang kuat bahwa apapun yang dikerjakan akan membawa kepuasan, membawa kesenangan, membawa ketenangan. Ini akan membuat Leo semakin yakin dengan langkah-langkah yang dilakukan, persiapan-persiapan yang dikerjakan, dan ini adalah tujuan untuk mencapai satu keberhasilan demi keberhasilan dari setiap apapun yang dikerjakan, yang dilakukan, yang dibahas, yang disampaikan. Ini penting karena dalam keberhasilan kita itu kumpulan dari hari-hari yang kita dapatkan dengan kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, kebersamaan, dan kerjasama yang betul-betul solid gitu ya. Ini akan mendorong atau mendukung Anda untuk bisa sukses. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah cara bagaimana Leo satu demi satu dipuaskan pasangannya, disenangkan, dibahagiakan, kayak seperti dituruti gitu ya, ditenangkan hatinya, diyakinkan rasanya bahwa rasa di hati dia sama dengan rasa di hati kekasihnya. Dan ini merupakan tantangan buat Leo supaya bisa lebih banyak perhatian kepada orang yang disayangi.
Jadi terkadang sikap ego yang begitu besar akhirnya luluh karena cinta, luluh karena mengutamakan orang yang sangat disayangi, orang yang sangat dicintai. Jadi walaupun orang bilang Leo itu keras, egois, tapi kalau orang yang disayangi itu betul-betul menyita hati dan pikiran, dia mau berkorban, bahkan menurunkan egonya untuk membuat pasangannya tidak kemana-mana, untuk membuat pasangannya hanya bersama dia. Pengorbanannya luar biasa deh kalau Leo ya. Dan untuk yang lajang, kalau memang saat ini Anda merasa lebih nyaman di situasi yang sekarang, belum mau terburu-buru dekat dengan siapapun, mungkin ada baiknya ada beberapa hal harus Anda isi dengan kegiatan yang positif, aktif, dan menunjukkan bagaimana Anda serius untuk meningkatkan diri, meningkatkan wawasan, dan ini akan membuat ketika Anda siap dekat atau menjajaki kedekatan dengan seseorang, sudah tidak ada kendala lagi, karena dengan yakin dan percaya diri bahwa Anda bisa menjadikan diri Anda sebagai seseorang yang istimewa bagi seseorang yang akan kelak menjadi pendamping atau kekasih hati Anda ya. Yang berikutnya adalah Virgo, kesatria pedang. Ini gambaran di mana pedang hari ini all out, serius sekali mengerjakan semua hal yang ingin dilakukan, yang ingin dikerjakan, karena ingin tuntas, ingin bisa menyesuaikan apa yang harus dilakukan dan memenuhi apa yang ditargetkan. All outnya itu betul-betul mengerahkan semua kemampuan, semua pengalaman, semua ilmu pengetahuan, talenta demi satu target besar. Dan hari ini sepertinya ada limit gitu ya, ada hal yang harus diselesaikan, nggak boleh pakai nanti gitu, nggak boleh pakai besok. Jadi karena sudah mau libur gitu ya, jadi Anda kumpulkan semuanya tugas-tugasnya. Tapi buat yang libur ya mungkin Anda sedang berusaha untuk bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin supaya apa yang dilakukan itu penuh kesan, nggak asal pergi, nggak asal jalan, tapi Anda punya perencanaan yang baik gitu ya. Dan kalaupun hari ini Anda sedang stres, tegang, lelah, coba istirahat sejenak supaya bisa lebih rileks, lebih tenang pikirannya, lebih happy gitu ya, nggak dalam ketegangan ataupun dalam stres yang tinggi. Untuk yang berpasangan, hindarkan pemaksaan atau memaksakan keinginan atau memaksakan pikiran, dan hindarkan juga perdebatan yang tidak penting, karena akan terkesan Anda dengan dia itu jadi kayak perang, seperti memojokkan dia atau tidak memperhatikan dia atau tidak menggunakan rasa hati Anda untuk merasakan bahwa ini harusnya dilandasi cinta, bukan dilandasi atas ego, kemarahan atau pemaksaan gitu ya. Jadi hindarkan dalam sebuah hubungan, apalagi Leo misalnya lagi sensitif banget gitu ya, jangan memaksakan apa yang sedang dalam pikiran Anda. Belum tentu pasangan juga merasa nyaman, karena kalau bicara terlalu keras, terlalu tegang, terlalu mengintimidasi, misalnya kata-kata Anda tuh intimidatif banget gitu ya, kesannya pasangan tuh harus ngaku salah, pasangan harus siap menerima apapun yang diucapkan. Ini justru akan membuat kurang nyaman ya. Jadi buat Virgo, kalau bisa ini adalah cara bagaimana justru memperjuangkan cinta, memperjuangkan kebersamaan, memperjuangkan apa yang sudah menjadi ikrar suci untuk terus bersama dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun ya. Dan buat yang lajang, kalau sudah melihat ada peluang untuk dekat dan seseorang tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan, perjuangkan. Jangan menyerah, kalaupun ada halang rintang, yakinlah Anda mampu melampauinya. Tapi kalau sekarang ini yang Anda kejar adalah karir, berjuanglah dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik sampai Anda berada di posisi yang settle dan Anda merasa siap kelak gitu ya. Anda tidak kehilangan momentum di mana Anda
tetap menjaga hubungan dengan mereka yang masih lajang, dimulai dari hari ini tentunya. Kalau kemarin masih cuek, hari ini harus bisa lihat siapa kira-kira orang yang bisa diajak ngobrol, diajak senyum, diajak tertawa, diajak senang, dan Anda merasa nyaman bersama dia, maka kelak dia yang paling dahulu ada dalam pikiran Anda, ya. Yang berikutnya adalah Libra, 10 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini koin yang berjatuhan, 10 koin dari langit, seperti keberkahan, kerejekian, kemudahan, kesuburan, kesehatan yang diturunkan dari langit untuk Anda. Tapi kalau di sini sebagai keberuntungan, Anda harus jemput, harus diupayakan, harus diusahakan, harus diperjuangkan. Tapi itu sudah menjadi catatan, kalau diusahakan itu memang milik Anda. Jadi berupayalah dengan sungguh-sungguh, walaupun ada kendala, Anda harus berani melompatinya, harus berani melampauinya, karena ketika keberuntungan itu tiba, tidak ada satupun yang akan bisa merebutnya. Jadi pastikan bahwa semua akan jauh lebih mudah jika diupayakan dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini pantang menyerah, lakukan yang terbaik dan berikan hasil yang terbaik. Buat yang berpasangan, sirami dia dengan perhatian, cinta, dan kasih sayang tanpa pernah Anda memikirkan apakah ini akan membuat dia bosan atau tidak. Jawabannya pasti tidak, karena orang yang disayangi oleh pasangannya terus-menerus tanpa ada kata jeda, tanpa ada kata bosan, ini akan menyuburkan, ibarat seperti tanaman disirami, dipupuk, dipageri supaya nggak diganggu hewan-hewan, kemudian dijaga suhunya, seperti juga perasaan, dijaga perasaannya, tidak diusik. Jadi kadang-kadang ada pasangan yang suka kesannya itu supaya jadi perhatian, tapi sebenarnya menjatuhkan. Itu cara yang halus tapi menyakitkan. Coba dihindarkan, ya. Misalnya, kamu tuh gak ngerti banget sih, coba itu lihat. Nah, coba itu lihat, padahal beda kalau misalnya kalimatnya itu lebih kepada permintaan, jauh lebih lembut dan bisa diterima. Kalau yang disampaikan tuh bukan kesannya kayak menyalahkan atau menghardik gitu, ya. Misalnya, coba dong kalau nanti kamu ada waktu yang itu, ya, coba diambilkan gitu. Jadi ambilin dong, jangan. Nah, saya tuh kadang kalau ngelihat pas lagi makan di restoran gitu, ngeliat kok pasangan sama pasangan gitu amat gitu, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau memang mau minta diambilkan, bilang gitu, ya, tolong ambilkan, tolong sediakan dong yang itu, aku mau yang itu. Kan enak. Kata perintah dan dengan menghardik, permintaan dengan lembut, sama tujuannya, tapi di hati beda. Jangan sampai melakukan kesalahan karena terbiasa dengan kalimat perintah dan menghardik, membuat Anda tidak peka, tidak lembut, tidak halus. Nah, hindarkan hal itu dan tunjukkan bahwa Anda memang orang yang selalu menaburkan bibit cinta dan kasih sayang yang tiada kenal bosan. Pokoknya pasangan harus bahagia, pasangan harus penuh cinta dan perhatian, ya. Untuk yang lajang, kalau memang Anda saat ini merasa sedang banyak sekali kemungkinan dekat dengan seseorang, coba diperhatikan dengan baik. Kira-kira adakah yang sesuai secara lahir dan batin? Wah, dalam banget, ya. Adakah seseorang yang betul-betul pas di hati, punya chemistry yang kuat dan bisa berjalan dalam satu visi dan misi, bisa menerima Anda secara utuh, baik kekurangan maupun kelebihan? Kalau jawabannya ada gitu, ya, nah berarti tinggal lakukan pendekatan yang lebih intens sampai Anda yakin bahwa dia pun memberikan sinyal yang sama, dan setelah itu terserah Anda bagaimana proses untuk bisa makin dekat dengan dia, ya. Yang berikutnya adalah Scorpio, The Empress. Wah, Ratu Dewi Padi, Dewi Sri, Dewi Kuan Im, Ratu Rezeki, Ratu Kesuburan. Hal-hal yang menyenangkan yang Anda rasakan hari ini, mungkin ada sesuatu sebagai finishing dari kegiatan yang begitu padat. Anda merasakan berkah yang besar, merasakan perhatian, mendapatkan kabar baik, mendapatkan perhatian istimewa, mendapatkan perlakuan khusus, hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan yang namanya uang.
Nah, mudah-mudahan kebahagiaan itu juga bisa Anda rasakan dari orang-orang yang ada di sekeliling Anda, atau kondisi yang ada membuat Anda betul-betul nyaman, bahagia, dan merasakan betapa bersyukurnya Anda ada di suasana yang membuat Anda merasa wow gitu, merasa terberkati. Semoga itu yang dirasakan hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, posisikan dia sebagai orang yang paling istimewa dalam hidup Anda, karena itu menjadi berkah. Karena cinta Anda yang kuat akan membuka membuka kebaikan-kebaikan yang lainnya, seperti mengetuk pintu langit untuk menurunkan rezekinya. Karena katanya orang-orang yang diliputi cinta, kedamaian, kesetiaan, kasih sayang akan membuat malaikat tersenyum dan secara langsung memberikan cahayanya, memberikan tebaran kasihnya, memberikan hal-hal yang positif meliputi kehidupan pasangan tersebut. Semoga itu yang Anda lakukan, sehingga keberkahan, kebaikan yang terus dihadirkan menjauhkan kecurigaan, kemarahan, kecemburuan, ketidaknyamanan dalam hidup. Jadi positif, bahagia, ya, be positif dan bahagia bersama orang yang dikasihi, sehingga energi spirit yang hadir itu makin kuat ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda merasa sedang menjadi trendsetter, menjadi sosok yang istimewa, menjadi sosok yang diperhatikan, menjadi sosok yang seperti banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terlihat, upgrade terus kebaikan itu sampai Anda betul-betul menjadi seseorang yang tidak ada lagi celah buat orang lain untuk mengatakan kurang gitu ya. Mungkin aja, karena semua kesempatan itu Anda gunakan dengan baik untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu dengan sikap dan perbuatan yang akan mendapatkan penilaian positif ya. Semoga saja ini kesempatan bagi lajang yang ingin mendekat dengan seseorang, makin mudah jalannya, makin lancar pendekatannya, dan arah untuk menjadikan seseorang itu kekasih hati jauh lebih mudah ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius, The High Priestess. Hari ini bobot spiritualnya kencang sekali. Pesan-pesan yang terkait dengan batin itu juga makin kuat, dan kesadaran batin Anda makin meningkat, seperti diarahkan untuk lebih baik lagi, untuk lebih meningkat lagi kekuatan kekuatan spiritualnya, suara kebatinannya, keheningan rasanya. Karena orang yang kualitas spiritualnya meningkat, dia akan jauh lebih tenang, lebih sabar, lebih dewasa, dan mengerti apa yang dilakukan di setiap langkahnya. Dan semoga itu yang Anda alami di hari ini. Dan kalaupun misalnya enggak, Mbak Endang, setidaknya apa yang saya katakan menjadikan satu perenungan untuk membuat diri Anda betul-betul makin berkualitas, makin kuat secara batin, makin kuat, makin tajam, dan secara spiritual betul-betul makin berkualitas ya. Dan buat yang berpasangan, Anda harus selalu ingat bagaimana berikrar suci, membuat komitmen, ingin bersama dia sehidup semati, atau ingin mencintai dia seutuhnya, mengatakan bahwa dialah orang yang paling berkesan dalam hidup Anda. Dan ketika Anda menjadikan dia kekasih, tunangan, pendamping hidup, memang yang dihadirkan di hati Anda adalah cinta tanpa syarat. Jadi betul-betul mencintai dari hati yang murni ya. Dan untuk yang lajang, ini seperti mengisyaratkan bahwa Anda ingin segera memiliki pendamping yang bisa menjadi teman untuk bersandar di hati, menjadi sandaran hati gitu ya, menjadi teman berbagi, menjadi teman untuk bersama perjalanan hidup, teman yang akan saling bergandengan tangan dikala dalam sebuah perjalanan yang sunyi. Wow, udah kayak puisi deh ya. Pokoknya Anda saat ini seperti ada sesuatu yang menyentuh, menyadarkan bahwa memiliki seseorang yang spesial dalam hidup itu betul-betul
membuat perasaan tenang dan nyaman. Kalau itu yang Anda rasakan, mulailah untuk melihat, menjajaki kemungkinan-kemungkinan bertemu dengan seseorang yang spesial ya. Yang berikutnya adalah Capricornus. 4 koin, elemen tanah, terkait dengan materi, kesempatan Anda untuk menghitung ya, apa sebetulnya yang harus ditingkatkan kualitasnya. Jangan cepat puas dan jangan hanya mengukur sesuatu dari diri Anda, hanya berdasarkan pijakan Anda, berdasarkan perasaan Anda, berdasarkan pikiran Anda. Itu amat sangat sempit, harus lebih luas lagi, harus menjangkau hal-hal yang lebih besar lagi untuk mengubah kehidupan Anda jauh lebih baik lagi, menjangkau segala sesuatu yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin, yang tadinya terasa jauh jadi dekat, dan yang tadinya terasa sulit menjadi mudah. Itu harus dengan semangat dan tekad untuk hidup lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih bergegas lagi, nggak loyo, nggak males-malesan, nggak mengukur diri jadi yang segini aja, kalau argonya segini ya kerjanya segini. Itu cara pandang orang yang sulit untuk membuat dirinya melesat maju. Tapi Anda harus berpikir, ada atau tidak yang mengawasi, ada atasan atau tidak ada atasan, ada bos atau tidak ada bos. Anda akan bekerja fokus, karena ini untuk kebaikan diri Anda, dan juga hasil dari apa yang Anda lakukan harus betul-betul yang terbaik. Setiap hari punya target yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Bohong kalau Anda tidak akan sukses. Justru inilah jalan menuju sukses, karena kesadaran bahwa langkah hidup Anda tata untuk mendapatkan segala hal yang terbaik berdasarkan keyakinan Anda bahwa orang rajin itu jalannya untuk jadi sukses ya. Dan buat yang berpasangan, tidak boleh berfokus kepada diri sendiri, pendapat sendiri, pikiran sendiri. Ini justru akan menimbulkan friksi-friksi atau gesekan-gesekan ketika Anda diskusi, bicara dengan pasangan, menyampaikan perasaan atau mengungkapkan pendapat, karena terkesan Anda hanya merasa benar dari sudut pandang Anda. Coba Anda lebih banyak merasakan apa yang ingin diungkapkan oleh pasangan, diskusi berdasarkan pandangan dua arah, bisa menerima masukan, bisa menerima saran gitu ya. Jadi bukan kritikan ya, kadang-kadang dalam berpasangan kritikan itu juga terasa kayaknya tajam gitu ya. Tapi kalau masukan atau saran jauh lebih diterima. Jadi kalau ngobrol sama pasangan juga harus pakai strategi atau strategi bagaimana membuat pasangan bisa menerima dengan statement atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan. Berusaha terus untuk menjaga itu jauh lebih baik daripada berusaha menggerus perasaannya, menjatuhkan perasaannya. Ini akan lebih mudah membuat perasaannya jadi down dan berkurang pandangan dia tentang kualitas atau sikap atau pandangan dia tentang bobot dari pasangannya. Ya, belajar untuk sabar, belajar untuk bisa sayang, belajar untuk bisa menahan diri mengucapkan hal-hal yang keras terhadap pasangan. Dan buat yang lajang, kalau sekarang masih males, belum punya gambaran mau dekat sama siapa, lagi sibuk mau me time aja, atau lagi sibuk meniti karir karena belum punya banyak modal Mbak Endang gitu, belum berani saya buat punya pacar atau punya pendamping hidup. Iya nggak apa-apa, tapi setidaknya Anda sudah memulai, misalnya nabung, memperbaiki kehidupan Anda dalam berkarir, bekerja, berusaha. Kalau targetnya adalah untuk kehidupan Anda ke depan, berarti setiap yang dilakukan harus dipertimbangkan. Apa untungnya, bagaimana progresnya, baguskah untuk kelanjutan masa depan Anda, gitu ya. Oke, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang nggak merasa cocok, ada yang merasa nggak ada resonansi, singkirkan, nggak usah dipikirkan, nggak usah masukkan dalam hati, apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata.
Jangan lupa juga videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan yang mau konsultasi, silahkan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya dan bagaimana transfernya, berapa lama prosesinya di WhatsApp 0878 8500 1208. Dan pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.